Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang serbuk, pil, dan granula. Untuk anggota dari kelompok 1, yang pertama Azra Akin, yang kedua Diah Hirawani, yang ketiga Gwenfa Iren, yang keempat Haida Azharani, yang kelima Intan Dwita, yang keenam Muhammad Abnu Arif, yang ketujuh Sofi Firjatullah. Untuk topik yang akan dibahas kali ini, yang pertama ada definisi serbuk, mencampur bagian-bagian bahan dalam serbuk, pengayakan serbuk, pembagian serbuk, wadah dan penyimpanan serbuk, serbuk bersifat. Kemudian ada pil dan granula. Yang pertama pendahuluan, peraturan umum pembuatan pil, persyaratan pil, tahap-tahap pembuatan pil. Definisi serbuk. Terdapat beberapa definisi dari serbuk. Yang pertama, partikel-partikel halus yang merupakan hasil suatu proses pengecilan ukuran partikel dari suatu bahan kering. Yang kedua, campuran yang homogen dari beberapa bahan obat yang diserbukkan dalam keadaan relatif kering dan halus. Secara kimia dan fisik, yaitu partikel bahan padat yang mempunyai ukuran antara 10.000 nanometer sampai 0,1 nanometer. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, serbuk adalah campuran homogen 2 atau lebih obat yang diserbukkan. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, serbuk adalah campuran kering bahan obat atau bahan kimia yang dihaluskan, ditujukan untuk pemakaian oral atau untuk pemakaian luar. Mencampur bagian-bagian bahan dalam serbuk. Cara mencampur obat-obatan dan bahan-bahan tambahan harus cermat. Berikut yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jangan mencampur obat berkhasiat keras dalam mortar dalam keadaan tidak diencerkan, karena untuk mencegah sebagian obat yang tertinggal dalam pori-pori dinding mortar. Yang kedua, bila bagian-bagian serbuk mempunyai BJ yang berlainan, masukkan dulu serbuk yang BJ-nya besar, baru kemudian masukkan bagian serbuk yang BJ-nya lebih rendah dan diaduk. Yang ketiga, jangan menggerus bahan-bahan serbuk dalam jumlah banyak sekaligus. Hal ini untuk menghindari agar jangan sampai ada bagian serbuk yang belum halus. Yang keempat, dalam membuat serbuk lebih baik bila bahan-bahan baku serbuk kering. Maka itu, untuk menggerus halus serbuk kristal lebih baik menggunakan mortar yang panas. Yang kelima, cara mencampur kampora dalam serbuk. Yang pertama, dilarutkan kamporanya dengan spiritus fortiori dalam mortir sampai cukup larut, jangan berlebihan. Setelah itu, diaduk dengan bahan lain. Pada waktu mengaduk, jangan ditekan untuk menghindari kampora menggumpal kembali. Yang keenam, campuran serbuk yang menjadi basah atau mencair. Arti basah di sini ialah menyerap air atau keluar air kristalnya. Menyerap air di sini disebabkan oleh karena campuran serbuk itu lebih higroskopis dari masing-masing serbuk atau kristal. Keluarnya air kristal dapat terjadi karena membentuk yang pertama, senyawa garam rangkap yang mengandung air kristal lebih sedikit dibanding jumlah air kristal masing-masing zat. Yang kedua, terjadi senyawa baru dengan air kristal yang lebih sedikit. Yang ketiga, penurunan tekanan uap relatif. Lalu selanjutnya ada pengayakan serbuk. Pengayakan serbuk merupakan suatu pemisahan dari berbagai macam campuran partikel padatan yang mempunyai berbagai ukuran bahan dengan menggunakan ayakan. Proses pengayakan juga dapat digunakan sebagai alat pembersih pemisah kontaminan dengan ukuran yang berbeda dari bahan baku, yang dengan demikian pengayakan dapat didefinisikan sebagai suatu metode pemisahan berbagai campuran partikel padat sehingga didapat ukuran partikel yang seragam serta terbebas dari kontaminan yang memiliki ukuran yang berbeda dengan alat ayakan. Pengayakan dengan berbagai rancangan telah banyak digunakan dan dikembangkan secara luas pada proses pemisahan butiran-butiran berdasarkan dari ukurannya. Maka dari itu pengayakan juga dapat didefinisikan sebagai pemisahan bahan berdasarkan dari ukuran mesin kawat ayakan. Bahan yang mempunyai ukuran lebih kecil dari diameter mesin akan lolos, dan bahan yang mempunyai ukuran lebih besar akan tertahan pada permukaan kawat ayakan. Bahan-bahan yang lolos melewati lubang ayakan mempunyai ukuran yang seragam. Yang menjadi ciri ayakan antara lain adalah 1. Ukuran dalam mes. 2. Jumlah mes persatuan panjang, misalnya per cm atau per inci. 3. Jumlah mes persatuan luas, umumnya per cm persegi. Wadah serbuk. Wadah adalah tempat penyimpanan dan dapat berhubungan langsung atau tidak langsung dengan partikel. Wadah
dapat dibuat dari kaca, plastik, logam, atau kombinasi dari bahan tersebut. Logam yang umum dipakai adalah baja tahan karat, aluminium, baja berlapis timah. Plastik dapat digunakan untuk melapisi wadah yang terbuat dari kaca agar aman, atau untuk melapisi wadah yang terbuat dari logam guna mencegah perkaratan. Wadah kaca harus dibuat dari kaca yang tahan tekanan. Penyimpanan serbuk obat harus disimpan sehingga tercegah cemaran dan peruraian, terhindar pengaruh udara, kelembaban, panas, dan cahaya. Obat yang mudah menguap atau terurai dan bahan obat yang mengandung bagian yang mudah menguap atau terurai harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. Yang pertama, disimpan pada suhu kamar adalah disimpan pada suhu 15 hingga 30 derajat Celcius. Disimpan di tempat sejuk adalah disimpan pada suhu 5 Celcius hingga 15 Celcius. Disimpan di tempat dingin pada suhu 0 derajat hingga 50 derajat Celcius. Disimpan di tempat lewat dingin pada suhu 15 derajat Celcius hingga 0 derajat Celcius. Selanjutnya ada sifat serbuk. Serbuk dapat memiliki berbagai sifat tergantung pada komposisinya. Namun, pada umumnya serbuk memiliki sifat halus, terdispersi dengan baik, dan mudah larut dalam air atau cairan lainnya. Selain bersifat halus, secara khusus serbuk bersifat farmakoterapeutik karena serbuk obat harus mengandung bahan aktif yang sesuai dengan memiliki efek farmakoterapeutik yang diinginkan. Hal inilah yang memungkinkan obat untuk dengan cepat tercampur di dalam tubuh. Kemudian ada pembagian serbuk. Serbuk dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Serbuk terbagi atau yang biasa kita kenal dengan nama pulveres. Serbuk terbagi merupakan serbuk yang dibagi dalam bobot yang kurang lebih sama, dibungkus dengan kertas perkamen atau pengemas lain yang cocok untuk sekali minum. Lalu yang kedua ada serbuk tak terbagi atau yang biasa kita kenal dengan nama pulvis. Serbuk tak terbagi merupakan suatu serbuk yang tidak terbagi dalam jumlah banyak. Jika dalam suatu serbuk dinyatakan suatu cara pemakaian dalam takaran sendok teh atau sendok lain, maka selalu sesendok rata serbuk. Serbuk tak terbagi sendiri dapat dibedakan menjadi 4 macam, yang antara lain 1. Serbuk tabur atau pulpis adspensorius. Serbuk tabur adalah suatu serbuk ringan untuk penggunaan topikal dan dapat dikemas dalam wadah yang bagian atasnya berlubang halus untuk memudahkan penggunaan pada kulit. Yang kedua ada serbuk gigi atau yang biasa kita kenal dengan nama pulpis dentifricius. Serbuk gigi umumnya mengandung karmin sebagai pewarna yang dilarutkan lebih dahulu dalam kloroform atau etanol 90%. Lalu yang ketiga ada serbuk bersin atau pulpis ternutatorius. Serbuk ini digunakan untuk dihisap melalui hidung. Oleh sebab itu, serbuk ini harus sangat halus. Lalu yang keempat ada pulpis effervescens. Pulpis effervescens adalah serbuk biasa yang sebelum diminum harus dilarutkan terlebih dahulu dalam air dingin ataupun air hangat. Serbuk ini sendiri mengandung CO2 atau karbon dioksida yang jika dilarutkan dalam air akan menimbulkan suatu gas yang bertujuan untuk mempercepat penyerapan di dalam lambung. Pendahuluan pil dan granul. Yang pertama, pil merupakan bentuk sediaan padat, bundar dan kecil, mengandung bahan obat dan dimaksudkan untuk pemakaian melalui mulut atau secara oral. Walaupun pembuatan dan pemakaian pil pada suatu waktu cukup lama, tapi pada waktu sekarang ini kebanyakan pil telah digantikan oleh kapsul dan tablet. Yang kedua, granul adalah gumpalan-gumpalan berbentuk tidak merata atau berbentuk kebulat-bulatan dan menjadi seperti partikel tunggal yang lebih besar dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan mengalir. Adapun tujuan dari pembuatan granul yaitu untuk mencegah terjadinya segregasi, memperbaiki aliran serbuk, meningkatkan porositas, meningkatkan kompresibilitas serbuk, menghindari terbentuknya material keras dari serbuk, terutama pada serbuk yang mikroskopis. Peraturan umum pembuatan sediaan pil dan makanan. Yang pertama yaitu A.
bobot pil antara 1 sampai 150 mg, rata-rata 120 mg. B. Vaksinasi. Untuk pil yang jumlah obatnya sedikit, gunakan memakai produk kurang-kurangnya 2 kali sebanyak 100 pil banding 1. Jika bahan penghasilnya cukup banyak, kita bisa pakai dosis propionol, yaitu campuran sama banyak kali yang 1 banding 1. C. Zat penyita. Jika mungkin, kita memakai suku sulfuratur yang pada umumnya 2 gram untuk 60 pil. B. Pada pembuatan pil harus memakai suatu airan supaya dengan pengentalan diperoleh suatu massa yang homogen atau cukup baik. E. Menyesuaikan massa pil. Setelah pembuatan massa pil, maka jika perlu massa itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian dan siap digulung dan dipotong. Kemudian, pada akhirnya pil-pil dibulatkan pada alat pembuat dengan penabur likopodium. 2. Yaitu granul. Proses pembuatan granul memerlukan berbagai resepian untuk memenuhi persyaratan formulasi, antara lain yaitu bahan pengisi, pengikat, disintegran, lubrikan, dan geliat. Dalam proses granulasi basah, bahan pengikat meningkatkan pembesaran ukuran untuk membentuk granul, sehingga dapat memperbaiki mampu air campuran selama proses pembuatan. Persyaratan pembuatan pil. Menurut Pharmacope, A. Bobot pil ideal antara 100-150 mg atau 120 mg. B. Pil setelah dimasukkan ke dalam atomika tidak 0,01 ml pada suhu 37 derajat dan dikocok-kocok panas keras sampai hancur. C. Pada waktu penyimpanan, bentuknya tidak boleh berubah, tidak begitu keras, sehingga dapat hancur dalam aliran pencerah. Dan pil saus alkoholik tidak hancur dalam layangan, tapi hancur dalam industri. D. Bobot pil. Untuk bobot rata-rata pil 1-220 gram, penyimpangan rata-rata 18 pil yaitu 10% dan 2 pil 20%. Untuk bobot 250 mg atau 500 mg, penyimpangan rata-rata 18 pil 7,5% dan untuk 2 pil 15%. Memenuhi waktu hancur seperti tertera pada kompetensi, yaitu air 36 derajat atau 28 derajat pil selama 15 menit untuk pil yang tidak bersalut dan 60 menit untuk pil yang bersalut. F. Angka lempeng total tidak lebih dari 10 angka kapang dan kamar. Persyaratan pembuatan granul. Yang pertama yaitu mengandung partikel yang berbentuk spherical, bulat atau hampir bulat. 2. Perbandingan partikel secara eksplorasi visual, yaitu kata 10 banding 20. 3. Bahan yang homogen. 4. Memiliki sifat yang kompresibel dan fleksibel. 5. LOD granul 0,8 atau 3,0%. Selanjutnya, tahapan-tahapan pembuatan pil dan granul. 1. Pil. A. Pembuatan massa pil. 1. Tentukan bobot bahan obat untuk 1 pil. 2. Tentukan macam dan jumlah bahan tambahan yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah dan sifat bahan obat. 3. Campur bahan obat ditambah pengisi, ditambah bahan pengikat, ditambah bahan pemecah sesuai aturan. 4. Tambahkan bahan pembasah sedikit-sedikit ke dalam cam, digilas kuat, add massa pil yang baik, atau elastis tidak lengket di mortir dan tidak pecah digulung. B. Pemotongan pil. Massa pil dibentuk silinder yang panjangnya sesuai jumlah yang akan dibuatkan. Sebelumnya, pemotongan diberi alat penabur terlebih dahulu. C. Pembuatan pil. 1. Potongan massa pil dipindahkan ke alat pembulat pil yang sudah diberi bahan penabur, selanjutnya dibulatkan. 2. Masukkan pil ke wadah melalui lubang yang ada dan dihitung jumlahnya. 2. Granul. A. Ayak bahan sebelum ditimbang menggunakan neraca analit. B. Kemudian timbang fase dalam, lalu dilakukan pembuatan granul. C. Tahap awal adalah zat aktif dan semua bahan yang telah diayak kemudian diaduk homogen dalam wadah. D. Hasil pencampuran kemudian dibentuk slag melalui proses slaging dengan dimasukkan ke dalam rotary tablet press. E. Slag digranulasi dengan granulator mes 10. F. Granul kemudian dicetak hingga terbentuk tablet yang kompak. Lakukan evaluasi granul melalui A. Uji laju susut pengeringan, B. Uji laju alir, C. Uji kompresibilitas.